إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Baik. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali praktek baca kitab kuning dari kitab Nughah fil Aqidah karya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid darain. Allahumma amin. Baik. Kemarin kita sampai di halaman 7 ya. Coba saya cek dulu. Kalau salah. Ya, sampai halaman 7. Coba kita mulai dari sini. Wadin al-Islami. Api. Coba, monggo. Yang nomor pertama tadi adalah Ustadz Nuruddin. Nah, Ustaz. Monggo. Langsung mulai, Ustaz? Langsung. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Wad-dinul islamiyyu mutadamminun li jami'il masalihi allati tadammanatha al-adyanu as-sabiqatu. Mutamayyizun 'alaiha bi kaunihi salihan li kulli zamanin wa makanin wa ummatin. Qala Allah ta'ala mukhatiban rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Surah Al-Maidah ayat 48. Wa makna kaunihi salihan li kulli zamanin wa makanin wa ummatin anna tamassuka bihi la yunafi masalihal ummati fi ayyi zamanin aw makanin bal huwa salahuha wa laysa ma'na dzalika annahu khadi'un li kulli zamanin wa makanin wa ummatin kama yuriduhu ba'dun nasi. Baik. Sudah bagus insyaallah. Kemudian berikutnya ini Pak Hanif. Dari ini Wadin al-Islami. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah wad-dinul islamiyyu dinul haqqil ladzi daminallahu ta'ala liman tamassaka bihi haqqat tamassuk an yansurahu wa yazharahu ala man siwahu. Qala Allah ta'ala huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa dinul islamiyyu Fa ulaika humul fasiqun. Oh ya. Tadi Anda dengar bacanya kafirun tadi ya. Iya. Oke. Coba lanjut. Wad-dinul islamiyyu aqidatun wa syari'atun fa huwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Ya, yang aqidatan wa syari'atan. Right. Dia sebagai hal ya. Aqidatan wa syari'atan. Jadi tatkala dia agama Islam itu menjadi sebuah akidah dan menjadi sebuah konstitusi gitu. Pasti seperti itu. Nah, wad-dinul islamiyyu aqidatan wa syari'atan fa huwa kamilun bi aqidatihi wa syara'ihi. Ya'muru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirki. Ya'muru bis sidqi wa yanha 'anil kadhibi. Ya'muru bil 'adli wa yanha 'anil jawri. Wal 'adlu huwal musawatu bainal mutamathilati wa tafriqi bainal mukhtalifati wa laysa al-'adlu al-musawatul mutlaqah kama yuntaqu bihi ba'dun nasi hina yaqul dinul islami Kama
bukan yuntok ya. Kalau yuntok itu berarti kan dia mabni apa itu namanya? Mabni majhul atau mabni maklum. Kalau yuntok. Berarti yantik Ustaz. Yanti. Karena Kama sebagaimana yang dikatakan oleh siapa Pak Dunas. Maka bukan yuntok ya. Maka bukan yuntok. nah, Nah, seperti itu. kama yantiqu bihi ba'dun nasi hina yaqulu dinul islami dinul musawati wa yattaliqu fa innal Ya, bukan musawat yutolik. Bukan yutolik. Yang tepat adalah yutlak. wa Apa tadi? yutlik. Yutlik. Atlaqa yutlik. Jadi mereka memutlakannya. Jadi keadilan itu adalah persamaan, selesai gitu saja. Ya, tanpa ada penjelasan bersama. Nah, dinul islami dinul musawati wa yutlik fa innal musawata Nah. bainal mukhtalifati jawrun la ya'ti bihil islamu. Hadir? Halo? Silakan dilanjut. Walidain wa yanha 'anil uquq ya'muru bi silatil arhami wa humul aqaribu wa yanha 'anil ya. Ada bayinya. Iya, sambil jaga saat afwan. Masya Allah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, santai. Ya'muru bi silatil arhami wa humul aqaribu wa yanha 'an Afin belum kelihatan slide. Sudah? Di wa yanha 'an afin ya'muru bi silatil arhami wa humul aqaribu wa yanha 'anil qati'ati. Ya'muru bi husnil jawari wa yanha 'an itu jiwar ya, al-jiwar. Ya. Jadi harus kita diperintahkan untuk baik dalam bertetangga. Ya'muru bi husnil jiwari wa yanha 'an sayyi'ihi. Baik, barakallahu fiik. Sudah bagus, insyaallah. Cuman kayak tadi kan akidatan wa syariatan ini kan jarang ya memang ya. Jadi maklum ya, enggak masalah. Iya. Terus mungkin tadi ya yang yantik tadi itu kurang klip karena itu aja. Baik, kemudian nomor 3 tadi di grup belum ada yang nulis ya. Yaudah silakan yang mau baca nomor urutan ketiga siapa? Ini ada Andika, ada Abu Fahmi juga ada. Monggo silakan yang mau baca. Ada izin Ustami Ustaz. Kalau Rodin sama Pak Anif kalau mau baca lagi silakan. Atau mungkin ada yang mau didiskusikan dari apa yang kita baca tadi. Sampai mana Ustaz? Sampai di ini. Wa umumul qawli. Suaranya putus-putus. Halo. Wa umumul qawli. Kelihatan ya? Wa umumul qawli. Jelas sekarang suara saya? Halo. Cek. Coba dikasih pemberitahuan. Oke. Ayo, Ustaz Nuruddin, silakan dibaca kalau mau. Ayo. Gimana, mau dilanjut apa enggak? Anak kasih kesempatan kalau mau baca lagi silakan. Ayo, siapa? Sadruddin sama Pak Anif. Mau lanjut lagi apa enggak? Boleh baca lagi. Yang... Boleh, silakan dilanjut. Oke, silakan. Wa umumul qawli. Ana ya, Ustaz. Silakan. Wa umumul qawli anna al-islam ya'muru bi kulli khuluqin fadilin wa yanha 'an kulli khuluqin safilin wa ya'muru bi kulli amalin sholihin wa yanha 'an kulli amalin sayyi'in.
Qala Allah Ta'ala, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Baik. Umumul qauli. Kalau tadi kan antum baca umumul qauli ya? Iya. Ana manggil antum umumnya berapa? Masih 30-an atau sudah 40? Masih 27, Ustaz. Oh, 27 ya udah enggak panggil Pak kalau gitu. Tak panggil Mas aja. Iya. Mas Hanif kalau gitu. Tak kira udah anu. Coba ini kan antum tadi baca umum ya kan? Sekarang ana pengen tahu alasannya kenapa antum baca umumul qauli. Karena apa ya, mubtada, Mubtada, rofa. rofa, oke. Dia terpenuhi ya syarat-syarat untuk menjadi mubtada jelasnya karena dia isim yang pertama, kemudian yang kedua karena dia ma'rifat ya. Ma'rifat tapi dengan apa? Bukan dengan alif lam, tapi dengan mudhaf ilaih. Mudhaf kepada yang ma'rifat sehingga dia menjadi ma'rifat. Nah, sekarang kalau antum mengatakan dia mubtada, khabarnya mana sekarang? Khobarnya. Kira-kira yang menjadi khabar mana? Yang lain kalau jawab silakan. Pak Abdul Razak atau yang Andika, Ustaz Nuruddin silakan. Kalau mau nyumbang jawaban. Gimana? Khabarnya adalah ini masdar muawwal, masdar muawwal. Oh, Masdar muawwal dia sebagai khabar di sini ya, sebagai khabar dari mubtada ini. Karena sebagaimana yang kita ketahui, khabar itu dia bisa dari isim zahir maupun isim dhamir, isim mabni juga bisa. Begitupun dia juga bisa dari masdar muawwal ya. Masdar muawwal itu dari an dan fiilnya plus fiil. Ya Fan ya, Anda pakai mouse jadi tulisannya juga tidak rapi ya. Dasarnya sudah nggak rapi, terus pakai mouse juga tambah nggak rapi. Ini an ya, an dan fiil. Kemudian anna plus ismuha wa khobaruha. Kemudian apa lagi? Kemudian ma plus fiil. Ini semuanya bisa menjadi khobar. Bisa menjadi khobar. Coba di murojaah kembali kitab Mukhtarat ya. Khobar dari sini. Annal Islama ya'muru bi kulli khuluqin fadil. Baik. Wa yanha an kulli khuluqin safil. Kemudian di sini ada kata yanha. Yanha ini kan dia fiil ya. Fiil karena dia ada ya mudhara'a, ada huruf mudhara'a. Maka butuh kepada pelaku ya atau fa'il. Butuh kepada subjek. Dan di sini subjeknya mana? Al-Islam. Mana subjeknya? Al-Islam, barakallahu fiik. Subjeknya kembali kepada al-Islam, tapi dia bukan al-Islam ya subjeknya atau fa'ilnya. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir ya. Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa kembali kepada al-Islam, ya'udu ilal Islam. Yanha an kulli khuluqin safilin. Baik. Safil dan fadil ya. Di sini antum membaca dia dengan kasrotain dengan jer ya. Apa alasan antum? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih? Mudhaf. Yakin? Fi kulli khuluqin fadilin. An kulli khuluqin safilin. Atof. Sekarang mau tanya, khuluq itu artinya apa khuluq? Khuluq itu akhlak. Akhlak, barakallahu fiik. Akhlak ya. Fi kulli khuluqin fadil. Baik. Coba antum terjemahkan khuluqin fadil itu artinya apa? Akhlak yang apa ya? Mulia, yang terpuji. Gitu saja. Akhlak yang terpuji. Nah, berarti susunan kalimat yang seperti itu dalam bahasa Arab apa namanya? Naat.
Na'at, barakallahu fiik. Kan dia na'at, dia bukan mudhaf ilaih ya. Ya. Kata fadil ini dia jarinya dia sebagai tabi dari kata khaliq. Mana khaliq ini dia majrur ya, majrur karena dia mudhaf ilaih ya. Baru kalau kata khaliq maka dia mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Mudhafnya adalah kata kul, ya kata kul. Wa yanha an kulli khuluqin safil. Maka begitu pun dengan safil di sini dia sebagai na'at ya. Na'at man'utnya adalah khuluq. Karena na'at adalah bagian dari tabi atau pengikut dalam hal i'rab, maka dia pun ikut majrur ya. Karena apa? Karena tabi itu pengikut dalam hal i'rab mengikuti kata sebelumnya. Mengikuti i'rab dari kata sebelumnya. Karena kata sebelumnya adalah mudhaf ilaih dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya mudhaf ilaih adalah termasuk dari al-majrurat ya. Jadi isim-isim yang dimajrurkan atau dijarkan, maka na'atnya mengikuti man'utnya dalam hal i'rab. Khuluqin maka juga menjadi safilin. Baik. Coba kita teliti lagi yang agak-agak unik di sini ya. Jadi kan ini ya, di sini juga kayaknya agak sulit ya, aqidatan wa syari'atan. Aqidatan wa syari'atan di sini dia sebagai hal ya, dia sebagai hal. Jadi agama Islam hala kaunihi aqidatan ya, dalam keadaan dia menjadi suatu teologi, keyakinan, wa syari'atan dia menjadi apa? Syariat, menjadi konstitusi, ya, aturan. Jadi ini dia sebagai hal, hala kaunihi, yani kauni ad-din al-islami, aqidatan wa syari'atan. Fahuwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Maka sempurna, baik itu dalam hal keyakinan, teologi, maupun dalam hal syara'i atau konstitusi. Dalam hal syariat-syariatnya. Nah ini berikut adalah hal-hal yang menunjukkan akan kesempurnaan akidah dan juga syariat Islam. Baik, kemudian kita lanjut lagi. Monggo kalau mau baca. Ustaz Nurdin tadi mau baca katanya. Mana ini kok hilang ini? Nah, Ustaz. Halo, ayo mau baca gak? Tak kasih kesempatan lagi, ini Arkanul Islam ini. Baca, Ustaz, sebentar. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami asasuhu allati yubniya 'alaiha. Yubniya, Ustaz. Coba ditelit lagi. Ada yang kelihatan tuh hurufnya tuh. Yubni. Yanbani. Aywa, yanbani. Wahya khamsatun madhkuratun fima rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bunyal Islamu. Ini Anda mau jelasin dulu masalah yanbani ya. Yanbani, berarti ini wazannya apa Ustaz Nurdin? In fa'ala. Dia pakai bahasa apa? In fa'ala. Baik. In fa'ala teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan sesuatu itu, kalau bahasa kita ya, itu kalimat pasif ya, kalimat pasif. Kalau bana yabni artinya apa Ustaz Nurdin? Bana yabni. Membangun, Ustaz. Membangun ini kan kata kerja ya kan? Membangun. Saya sedang membangun. Lah. Kalimat pasif ya. Gitu. Suaranya putus, Ustaz. Itu dibangun. Suaranya putus, sekarang udah jelas belum? Udah jelas ya? Nah, udah. Tadi. Udah kan? Penjelasannya gimana, Ustaz? Tadi. Jadi gini, kata ibana yang baik. Kalau dalam bahasa kita, itu dia mirip seperti, ya saya katakan mirip. Mirip seperti kata pasif. Kata pasif itu yang diawali dengan di, itu kata pasif. Mengerjakan berarti dikerjakan. Kemudian seperti apa? Membangun berarti dibangun. Itu kata pasif. Di sini juga demikian, teman-teman sekalian. Jadi seakan-akan suatu yang menjadi objek itu sekarang dia menjadi fa'il secara langsung. Jadi kan yang di sini yang dibangun adalah apa? Harusnya kan yang dibangun itu adalah arkanul Islam. Yang membangun siapa? Yang membangun adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ya bani arkanul Islam, gitu kan. Usus yaitu fondasi-fondasi.
Islam ya. Fondasi-fondasi Islam yang mana ya agama Islam itu dibangun di atasnya. Jadi kan seakan-akan Islam ini dia itu membangun dirinya sendiri gitu kan di dalam susunan kalimat ini. Ya, jadi seakan-akan Islam itu teman-teman sekalian di dalam konteks ini dia membangun dirinya sendiri. Padahal kan ya nggak mungkin ya kan. Harus saling membangun. Nah disinilah gunanya wazn infa'ala. Sebagaimana yang anak katakan, wazn infa'ala di dalam bahasa Indonesia itu seperti mirip. Seperti apa? Seperti kalimat pasif, ya, kata pasif dalam bahasa kita. Begitupun juga wazn tafa'ala, ya tafa'ala. Seperti apa? Tabayyana ya tabayyan. Dia harusnya dari kata bayyana yuk. Bayyantu arkanal Islam, aku telah menjelaskan rukun-rukun Islam. Tapi kalau kita mau rubah dia menjadi bentuk pasif, maka kita katakan tabayyanatil arkanul Islam. Rukun-rukun Islam telah menjadi apa? Jelas. Sama seperti ini juga. Ya, mirip-mirip. Inbana yanbani. Monggo dilanjut lagi. Nah, Ustaz. Bunyal Islamu ala khamsatin. Ala an yuwahhidallahu. Wa fi riwayatin ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami ramadhana wal haji. Faqala rajulun al hajju wa siyamu ramadhana qala la siyamu ramadhana wal hajju. Hakadha sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Samir. Al-awwal amma syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fahiya al-i'tiqadu al-jazimu al-mu'abbaru al-mu'abbaru Al-mu'abbaru. al-mu'abbaru anhu bil lisani fi hadhihi syahadati ka'annahu yujzimuhu fi dhalika ka'annahu bi jazmihi fi dhalika musyahid lahu zat musyahidun lahu zat. Aywa, musyahidun. Kemudian Wa innama ju'ilat hadhihi syahadatu ruknan wahidan ma'a ta'addudil masyhudi bihi. Jadi ini yang Islam. Yang pertama adalah mulai menjelaskan rukun Islam ya. Afan, sinyalnya agak jelek. Ini nggak tahu ya, pakai Telkomsel tapi kok kayak gini. Biasanya nggak kayak gini pakai Telkomsel. Cuman selama 1 bulan ini kok agak buruk dia. Al-i'tiqadul jazim al-mu'abbaru anhu bil lisan. Jadi orang yang bersyahadat tentang an la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak untuk diibadahi dengan benar melainkan hanyalah Allah Ta'ala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan dan juga hambanya, hamba dan utusannya, maka itu adalah al-i'tiqadul jazim. Ya, keyakinan yang kuat. Yang mana keyakinan ini bukan cuma sekedar diyakini dalam hati, tapi harus apa? Harus al-mu'abbaru anhu bil lisan. Harus ditakdirkan, diungkapkan dengan lisannya bihadhihi syahadat. Ya, lisannya harus apa? Harus mengungkapkan, harus mengikrar, ya, mengikrarkan syahadat tersebut. Dia bersyahadat tiada sesembahan yang hak selain Allah Ta'ala, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Ta'ala. Itu seakan-akan dia melihat secara langsung dari apa yang dia persaksikan tersebut. Baik. Kemudian wa inna ma ju'ilat hadhihi syahadatu ruknan wahidan. Baik, di sini ada yang unik ya, ruknan wahidan ini mau kita bahas bentar. Jadi apa ruknan wahidan ini? Tuh, ini koreknya hilang ini ya. Gimana Pak Hanif? Mas Hanif ya? Tak panggil Mas saja. Gimana Mas Hanif? Atau yang lain mau jawab? Kenapa kok ruknan wahidan? Usia berapa bayinya? Masya Allah. Masih 5 bulan. Masya Allah, masih 5 bulan. Putra yang pertama atau yang ke berapa ini? Yang kedua, Ustaz. Yang kedua sudah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini, ruknan ini jadi apa ini? Maf'ul bih, Ustaz. Kalau tidak salah. Kok bisa tiba-tiba? Dari mana maf'ul bih kok bisa tiba-tiba ada maf'ul bih di sini? Kan itu kan ju'ilat kan, dia kan apa namanya? Mabni majhul ya kan? Harusnya kan dia butuh kepada apa? Butuh kepada naibul fa'il. Kok antum mengatakan dia sebagai maf'ul bih? Naibul fa'ilnya syahadah. Syahadah. Tapi kan kita tahu kan bahwasanya fi'il mabni majhul itu dia bukan butuh kepada maf'ul bih, tapi dia butuh kepada naib fa'ilnya sekarang. Iya. Naibul fa'ilnya hadhihi syahadah ya kan. Nah, terus kok ruknan menjadi maf'ul bih gimana ceritanya?
Gimana? Baik, jadi gini. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum, yang perlu kita ketahui, fiil itu kan ditinjau dari kebutuhannya kepada maf'ul bi. Itu kan ada fiil yang butuh kepada satu maf'ul bi, butuh kepada dua maf'ul bi, ya kan? Ada juga yang sampai butuh kepada tiga maf'ul bi, ya kan? Coba antum nanti buka muhtarot ya, buka muhtarot sekarang. 1, 2, 3. Baik. Permasalahan akan selesai apabila kita menjumpai kasusnya, menjumpai fiil ya pada sebuah kasus jika dia hanya membutuhkan satu maf'ul bi. Ini selesainya. Gak usah kita bahas, ya jelas ya. Misalkan akal tuh samakan. Samakan dia menjadi objek, dia menjadi maf'ul bi. Tapi tatkala akal tuh domir ana di situ kita hilangkan, maka permasalahan jadi jelas. Tinggal kita katakan ukilas samaku, ya kan? Yang mana maf'ul bi, yang mana asamak sebelumnya menjadi maf'ul bi, sekarang dia menjadi naibul fa'il, pengganti dari sang fa'il gitu kan di dalam kalimat tersebut. Baik. Yang menjadi permasalahan adalah apabila lebih dari satu. Nah, ini gimana? Maka jawabannya adalah tinggal antum jadikan, nanti ini juga terbagi menjadi dua ya. Sebelum Ana jelaskan tadi, coba Ana selesaikan dulu penjelasan ini. Tadi kebagi menjadi dua, yang fi'il butuh kepada dua maf'ul bi ini. Ada yang untuk murojaah, wa khobar. Ada yang asalnya bukan dari mubtada dan khobar, ghairuhuma. Nah, bagaimana kalau lebih dari satu maf'ul bi-nya? Maka maf'ul bi yang pertama itu langsung kita naikkan jabatannya menjadi naibul fa'il. Ya, dia sekarang sudah direkrut jadi naibul fa'il. Nah, terus maf'ul bi yang kedua gimana? Naik jabatan juga dong. Ya. Tapi bukan jadi naibul fa'il. Jadi apa? Jadi maf'ul bi pertama alias sudah menjadi maf'ul bi, bukan menjadi maf'ul bi kedua lagi. Ya, dia tetap menjadi maf'ul bi. Tapi naik jabatan. Ya. Urutan keduanya dihilangkan. Jadi seperti itu. Begitu yang ketiga juga, yang ini ya, yang fi'il membutuhkan 3 maf'ul bi, maka maf'ul bi yang pertama itu kita jadikan ia sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'ilnya. Adapun yang kedua, yang ketiga gimana? Naik jabatan juga. Ya. Yang kedua menjadi maf'ul bi pertama, yang ketiga juga menjadi maf'ul bi yang kedua. Cuman Anda lupa ya, fi'il yang butuh 3 maf'ul bi ini apa? Anda lupa, coba ya Qadarullah. Ada yang bisa menyebutkan nggak di sini? Bisa memberikan kita semua faedah? Kalau ada, tafadhol ya. Anda lupa, nggak Pak Mukhtar juga ini. Ini seperti itu. Maka kata ruknan wahidan, ini dia menjadi maf'ul bi. Tapi bukan jadi maf'ul bi yang kedua lagi. Ya, kata yang keduanya udah dihilangin. Sekarang dia naik derajat ya, naik level sekarang dia. Oke. Wa inna maju'ilat hadhihi syahadatu ruknan wahidan ma'a ta'addudil masyhudi bihi. Jadi di sini kan gini. Kenapa kok syahadat an la ilaha illallah dan anna Muhammadar Rasulullah itu dijadikan satu kesatuan ya kan? Tuh, katanya rukun itu ada 6. Ya kan? Rukun Islam ada 6 kalau itu. Karena kalau dipecah ada 2 syahadat. Tapi malah dijadikan satu kesatuan, satu rukun. Karena di sini mulai menjelaskan. Padahal apa ta'addudil masyhud. Padahal berbilang ya. Hal yang dipersaksikan, dipersyahadati itu di sini dia berbilang. Lah ini kenapa? Coba antum baca Mas Hanif. Imma li anna. Imma li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balagha anillahi ta'ala. Muballighun. Aywa. Anillahi ta'ala fasyahadatu lahu sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyati war risalati min tamami syahadati alla ilaha illallah. Wa imma ya. Wa imma li anna hataini syahadatain asasun sihhatil a'mali wa qubuliha. Nah, ini ya. Jadi mungkin kita akan kesulitan ya kalau ada 2 isim nakiro seperti ini. Kadang kita kesulitan, ini sempat jelasin ya, tapi nggak apa-apa kita merujuk lagi. Kita akan kesulitan biasanya, dan ini sering terjadi ya kalau di kalangan orang di kalangan yang baru belajar, membedakan antara mudhof ilaih dengan nakiroh, dengan na'at dan man'ut, apabila keduanya sama-sama nakiroh. Ini lumayan sulit, tapi perlu kejelian. Tapi insya Allah saya punya rumus yang memudahkan ya. Dulu sempat Anda bahas, tapi nggak apa-apa kita merujuk lagi. Kalau ada 2 isimnya nakiro, Antum lihat yang kedua, patokannya ini di nakiro yang kedua, isim nakiro yang kedua. Apakah dia sifat, apakah dia isim mustaq yang bermakna sifat, atau dia
isim jamid. Ya. Nah, ini penting, makanya di bab awal mukhtarat itu penting untuk kita kuasai juga ya. Karena akan kepakai terus tuh di belakang. Nakiro plus nakiro. Tinggal kita lihat yang kedua ini. Apakah dia mustaq? Mustaq tapi bermakna sifat ya, yang jadi patokan. Atau dia jamid? Dia jamid. Kalau dia mustaq, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, mustaq bermakna sifat. Ya. Maka kebanyakannya, ya, ini garis bawahi, kebanyakannya, berarti nggak semua ya. Kebanyakannya apa? Kalau dia mustaq dan dia bermakna sifat, maka kebanyakannya dia akan menjadi naat untuk isim nakiro sebelumnya. Kalau dia menjadi naat untuk isim nakiro sebelumnya, maka sah bagi kita untuk mentanwin isim nakiro yang pertama. Namun apabila yang terjadi adalah kasus yang kedua, yaitu isim nakirohnya ternyata dari isim yang jamid. Nah, itu gimana ceritanya? Kalau seperti ini, ya bagaimana al-hal ya, atau penyelesaian masalahnya? Jawabannya adalah dia sekarang menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari kata dari isim nakiro sebelumnya. Baik. Coba kita lihat contoh kasus yang sekarang kita hadapi. Kata asas sangat jelas dia sebagai isim nakiro karena kata asas tidak bersambung dengan alif lam. Kemudian kita dapati kata sihha. Ya terlepas ya, ini kita nggak ngomongin al-amal dulu. Kita cuma ngomongin nakiro sama nakironya. Kalau kita mudhofkan sihha kepada amal, ya jelas dia sekarang dia ma'rifat, tapi kita ngomongkan kesatuannya dulu. Satu-satuannya dulu. Kata asas dan sihha di sini, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Asas dia isim nakiro ketemu dengan kata sihha di sini, yang mana sama-sama nakiro. Nah, ini gimana ceritanya? Kita lihat yang kedua. Yang kedua ini mustaq atau jamid, gimana Mas Hanif dan Ustaz Nuruddin? Jamid atau mustaq? Sihah enggak? Mustaq. Kata sihha di situ mustaq ya. Dia mustaq. Nah, Ustaz. Mustaq kok mustaq sih? Bukan mustaq. Sihha itu dia jamid. Kenapa? Karena dia masdar. Bukan mustaq. Dia mah jamid ya, bukan masdar. Bukan mustaq. Kenapa? Karena dia masdar, dan masdar itu termasuk isim yang jamid. Baik. Maka di sini teman-teman sekalian, barakallahu fikum, berarti dia kalau dia isim jamid, kaidah kita berarti kita baca sebagai naat man'ut atau sebagai mudhof ilaih. Yang tadi Anda jelaskan tadi. Karena mustaq itu kan dia gimana? Mudhof ilaih, Ustaz. Mudhof ilaih. Kenapa? Karena dia jamid. Sihha itu dia bukan mustaq loh ya. Mustaq itu apa aja sih? Kan ada isim fa'il ya kan. Itu isim fa'il apa bukan? Ya, jelas bukan. Isim maf'ul. Apakah dia isim maf'ul ikut wazan maf'ul atau ikut wazan maf'ul dari fi'il yang lebih dari 3 huruf? Kan enggak juga. Apakah dia sifat musyabbah bismil fa'il? Enggak. Enggak juga gitu. Maka di sini lebih tepatnya dia sebagai apa? Isim jamid ya. Isim jamid dia sebagai masdar. Kalau Anda buka di kamus ya, coba nanti buka di kamus. Soha yasihu sihhatan. Itu dia masdar nanti. Yang masdar dari kata soha yasihu. Nah, di sini teman-teman sekalian, barakallahu fikum, cara membaca yang tepat adalah asasu sihhatil a'mal. Asasu sihhatil a'mal. Ya. Asasu sihhatil a'mal. Bukan asasun sihhatil a'mal. Itu salah. Itu kurang tepat. Itu tidak tepat. Itu tidak tepat. Baik. Dilanjut lagi kurang dikit sampai di sini. Fabil ikhlas. Fabil ikhlasi lillahi tatahaqqaqu syahadatu alla ilaha illallah. Wabil mutaba'ati li Rasulillahi tatahaqqaqu syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Barakallahu fiik. Kayaknya sampai di sini dulu ya, karena sudah walaupun belum 1 jam, tapi baterai anak tinggal 5% dan anak enggak ada colokan di sini. Di sekitar masjid ini bukan masjid tempat biasa ngajar, ini agak jauh dikit. Karena masjid tempat anak ngajar dipakai untuk kajian ibu-ibu ternyata. Saya nggak tahu juga tadi. Kalau di rumah itu nggak kondusif. Baik. Atau dilanjut dikit lagi, monggo sampai di sini biar besok kita baca poin nomor 2. Wa min thamarati hadhihi syahadati azimati tahrirul qalbi wan nafsi minar riqi lil makhluqin wa min ittiba'i li ghairil mursalin. Nah, barakallahu fiik. Tahrir dari kata harrara yuharrir, ini yang membebaskan ya. Yuharrir. Membebaskan hati dan juga jiwa dari apa? Dari perbudakan. Dari kita terikat kepada apa? Kepada para makhluk. Kalau kita benar-benar memahami syahadat la ilaha illallah secara benar ya, kita memahami rububiyahnya Allah Ta'ala, ya, dari rububiyah itu kemudian yastalzim berkonsekuensi terhadap uluhiyah. Kalau kita benar-benar memahaminya, kita nggak akan lagi bodoh kepada para makhluk ya tentunya. Maksudnya bukan berarti agak bodoh pertolongan sama sekali. Ya, maksudnya apa? Kita nggak ketergantungan kepada mereka itu. Hati kita akan selalu tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah Ta'ala. Tentunya ini pembahasannya nanti di
di kajian akidah tentunya, bukan di sini. Namun nggak apa-apa karena lil munasabah saja, lil munasabah. Baik. Sampai di sini dulu. Apa yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Insya Allah besok pada zuhur di jam yang sama ya, sekitar jam 12.20-an, kita akan mulai kembali belajar kita untuk pembahasan analisis i'rab dari kitab Al-Aqidah Shahihah. Tapi pamit dulu, baterainya nanti 4%. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Amin wa yakum. Amin amin.